Jet tempur siluman Su-57 Rusia kembali jadi sorotan dunia. Dalam uji terbang terbaru, pilot senior Sergei Bogdan mengungkap performa varian terbaru Su-57 yang disebut memiliki kemampuan nyaris identik dengan versi tempur satu kursi. Penerbangan selama 40 menit itu diklaim berjalan mulus tanpa kendala, sekaligus menegaskan kesiapan Rusia memperkuat armada jet tempur generasi kelimanya di tengah ketegangan geopolitik global yang terus memanas. Полет продолжался около 40 минут. Задание было наше стандартное при первых подъемах, то есть в полетной конфигурации, во взлетно-посадочной конфигурации. Набор наших стандартных элементов с точки зрения устойчивости и управляемости. Все было выполнено в соответствии с заданием, никаких особенностей не было. И, в общем-то, в этом полете подтвердилось то, что характеристики устойчивости и управляемости двухместной машины полностью соответствуют одноместной машине. Поэтому каких-либо таких характерных особенностей выделить, в принципе, не представляется возможным, потому что действительно самолет практически как и был боевой одноместный, так такие же характеристики он показал. В целом все системы работали нормально, никаких нештатных ситуаций не было, погода была хорошая, позволила полностью выполнить задание. И я думаю, что специалисты по устойчивости и управляемости оценят все параметры и будем двигаться дальше. Amerika Serikat tunda serangan ke Iran karena permintaan pemimpin kawasan Timur Tengah. Lima WNI hilang kontak usai rombongan global Sumut Flotilla disergap tentara Israel. IHSG melemah. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad dan CEO Danantara sambangi Bursa Efek Indonesia. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Anita Dewi. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi setelah sebelumnya sempat mengeluarkan ancaman menyerang Iran, Amerika Serikat mengumumkan menunda serangan. Penundaan ini karena permintaan pemimpin kawasan Timur Tengah setelah negosiasi untuk mengakhiri perang. Melalui akun Truth Social, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat mengancam akan menyerang Iran dalam waktu 24 hingga 48 jam kemudian. Namun akhirnya Amerika mengumumkan menunda serangan ke Iran. Penundaan serangan diminta oleh Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, dan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Trump menyebut para pemimpin Teluk telah melakukan negosiasi serius untuk mengakhiri perang dan negosiasi tersebut akan diterima oleh Amerika. Trump juga menegaskan tak ada senjata nuklir untuk Iran. I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
Belum jelas apakah ada terobosan dalam negosiasi yang tertunda untuk akhiri perang Amerika dan Israel dengan Iran. Namun Trump tegaskan siap melanjutkan serangan penuh berskala besar terhadap Iran jika kesepakatan dengan Iran tidak tercapai. Trump berulang kali mengancam akan menyerang Iran, namun hingga kini ancaman Trump tidak terbukti. Sementara Iran selalu siap menghadapi serangan Amerika, bahkan Garda Revolusi Iran menggelar latihan perang skala besar digelar non-stop 5 hari 5 malam. Iran juga memanggil semua generasi mudanya untuk segera mendaftar bela negara. Saat ini sudah 10 juta anak muda Iran terdaftar sebagai relawan bela negara. Bahkan Garda Revolusi Iran sudah menggelar pelatihan perang bagi warga sipil dan siap mempersenjatai warga sipil. Pemirsa, Presiden Iran Masoud Pezeshkian ini secara tegas menyampaikan tidak akan menyerah pada tuntutan Amerika Serikat. Hal itulah yang menjadi poin krusial negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri perang. Presiden Iran Masoud Pezeshkian secara tegas menyampaikan jika pihaknya tidak akan menyerah pada tuntutan Amerika Serikat. Ia juga menyatakan pihaknya tidak akan bisa dipaksa dengan kekerasan. Hal ini disampaikan Pezeshkian melalui unggahan di platform X dan menyatakan dialog bukan berarti menyerah. Republik Islam Iran memasuki dialog dengan bermartabat, berwibawa, dan menjunjung tinggi hak-hak bangsa dan dalam keadaan apapun tidak akan mundur dari hak-hak hukum, rakyat, dan negara. Selain itu, Iran juga akan melindungi rakyat dan menjaga kehormatan Iran dengan segenap kekuatan hingga akhir. Di sisi lain, IRGC Iran memiliki rencana keamanan baru terhadap Selat Hormuz. Rencana tersebut untuk mencegah senjata dan pasokan melewati jalur tersebut menuju pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan. Hal ini menjadi poin krusial yang menghambat negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri perang. Pemirsa, kapal-kapal komersial dan tanker minyak masih terlihat menumpuk di Selat Hormuz. Iran memperketat kontrol dan juga mewajibkan izin dengan militer Iran untuk melewati selat tersebut. Iran menegaskan kedaulatannya atas Selat Hormuz dengan mewajibkan semua kapal komersial yang akan melintas untuk berkoordinasi langsung dengan Angkatan Laut IRGC. Iran juga melarang kapal yang memiliki keterkaitan dengan Amerika Serikat dan sekutunya untuk melintas. Kapal-kapal dari negara yang tidak terlibat blokade ataupun negara sahabat seperti kapal Tiongkok, Jepang, Rusia, India, dan Pakistan yang diberi prioritas dan jalur aman untuk melintas. Sementara itu, situasi kian memanas ketika Amerika Serikat membuat blokade tandingan di Selat Hormuz. Meski begitu, dilaporkan bahwa kapal tanker Iran ini berhasil melewati blokade Amerika Serikat.